Halo semuanya, jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi mengenai transkripsi pada sel prokariotik. Oke, langsung saja kita masuk pada poin yang pertama, yaitu apakah yang dimaksud dengan transkripsi pada sel prokariotik. Jadi, transkripsi pada sel prokariotik itu adalah proses penyalinan kode-kode genetik yang ada pada urutan DNA menjadi molekul RNA pada sel yang belum memiliki membran inti atau nukleus. Terus lanjut pada poin yang kedua, yaitu transkripsi pada sel prokariotik itu terjadi di mana atau berlangsung di mana, dan apa saja yang berperan dalam proses transkripsi tersebut. Jadi, proses transkripsi pada sel prokariotik dia terjadi di sitoplasma karena berhubungan sel prokariotik belum memiliki inti sel atau nukleus. Lain halnya pada transkripsi pada eukariotik karena dia sudah memiliki membran inti, jadi transkripsinya berlangsung di nukleus atau inti sel. Jadi pada transkripsi sel prokariotik ini dia berlangsung di dalam sitoplasma. Terus yang berperan dalam transkripsi ini diantaranya ada promotor, ada operator, ada gen struktural, ada terminator, dan ada RNA polimerase. Terus di sini saya akan menjelaskan peran masing-masing dari promotor, terus operator, terus gen struktural, dan RNA polimerase serta terminator. Yang pertama itu promotor. Jadi peran promotor di sini adalah sebagai tempat awal pelekatan enzim RNA polimerase yang nantinya melakukan transkripsi pada bagian struktural operator. Terus yang kedua, operator merupakan urutan nukleotida yang terletak di antara promotor dan bagian struktural dan merupakan tempat pelekatan protein reseptor. Jadi operator ini dia berfungsi sebagai tempat pelekatan protein reseptor. Terus yang ketiga ada gen struktural. Dia berfungsi untuk mengkode urutan nukleotida RNA. Yang keempat ada terminator. Dicirikan dengan struktur jepit rambut atau hairpin dan lengkungan yang kaya akan urutan GC yang terbentuk pada molekul RNA hasil transkripsi. Terus yang terakhir ada RNA polimerase. Jadi RNA polimerase ini merupakan enzim yang mengkatalis proses transkripsi. Sekarang poin yang berikutnya, yaitu apa sih tujuannya transkripsi dilakukan? Jadi transkripsi dilakukan dengan tujuan untuk membentuk RNA yang spesifik oleh DNA sehingga mRNA berisi kode-kode yang merupakan rumusan dari protein yang dibentuk. Atau tujuan transkripsi adalah untuk menyalin DNA menjadi RNA. Sekarang lanjut pada poin yang terakhir, yaitu bagaimanakah proses transkripsi itu berlangsung. Jadi proses transkripsi itu dimulai ketika RNA polimerase mengenali dan berikatan pada daerah promotor yang mengandung urutan basa spesifik. Proses transkripsi terjadi dalam 3 tahap. Yang pertama itu tahap inisiasi, yang kedua tahap elongasi, yang ketiga tahap terminasi. Yang pertama tahap inisiasi. Berikatnya RNA polimerase dengan untai DNA menyebabkan membukanya
untai DNA membentuk gelembung transkripsi atau dikenal dengan istilah open complex. Yang kedua, elongasi. RNA polimerase meluncur sepanjang untai DNA template dengan menambahkan gugus nukleotida dari arah 5 aksen ke 3 aksen sehingga membentuk untai panjang RNA. Terus ada tahap terminasi, di mana RNA polimerase menjangkau daerah terminasi, di mana daerah terminasi terdiri dari urutan basa khusus yang menyebabkan RNA polimerase untai DNA dan RNA. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai proses transkripsi pada sel prokariotik. Atas perhatian kita semua, saya ucapkan terima kasih.